Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kita masih akan berbincang tentunya dengan Mas Reza Priambada. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kami akan hadirkan beberapa rekomendasi saham pilihan yang sudah kami rangkum dalam grafis dari Mas Reza Priambada ya, dari PT Reliance Sekuritas Indonesia. Ada saham Adaro direkomendasikan spekulatif buy, ICBP buy, Mika buy, Brand spekulatif buy. Oke, mengapa Pak Reza lebih banyak merekomendasikan saham-saham ini nih? Adaro, kita mulai dari Adaro dulu. Halo? Pak Reza, apakah masih bisa dengar suara saya? Oke, silahkan. Adaro. Oke, maaf. Mohon maaf. Ya, pertama kalau kita lihat dari Adaro kita merekomendasikan buy karena kita melihat dari sisi indikator stokastik dan MACD-nya itu cenderung masih netral ya. Terus kemudian juga support di 2490, resisten di 2730. Kita masih bisa trading dengan stop loss di 2580. Dengan target price di 2770 seperti itu untuk Adaro ya. Adaro ini memang lebih ke spekulatif buy begitu ya, dan sentimennya lebih ke apa sih? Apakah karena melihat teknikalnya atau fundamental perusahaannya, Pak Reza? Ya, kalau tadi kan kita melihat dari sisi indikator teknikal secara jangka pendek, Mbak ya, gitu. Jadi kita memanfaatkan kembali menguatnya pergerakan dari harga coal dan kita melihat Adaro termasuk salah satu emiten batubara yang diuntungkan dengan adanya kenaikan harga coal tersebut, Mbak. Ada peluang ke 2790 dan support di 2490. Current price 2650, sebaiknya bagaimana? Apakah tunggu dulu dia break di 27? Ya, kalau kita lihat pergerakan dari Adaro saat ini kan memang sudah menguji level resisten di 2730 kan Pak. Jadi saya pikir seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dengan kita masih bisa melakukan trading buy di Adaro untuk level saat ini. Jadi dengan memanfaatkan momentum yang ada untuk saat ini. Kenapa Anda lebih condong ke batubara? Kalau kita lihat sepekan ini juga CPO ini kan naik ya, kurang lebih hampir 4%. Tidak menarikkah CPO menurut Anda saat ini untuk saham-sahamnya atau belum terrealisasikah oleh emitennya harga komoditasnya yang lagi naik? Ya, biasa gini Pak, kalau kita lihat imbas dari penguatan harga komoditas, biasanya yang berimbas langsung itu adalah dari komoditas batubara dan juga komoditas logam. Seperti itu yang ketika terjadi perubahan harga itu langsung direfleksi ke pergerakan harga sahamnya. Sementara kalau CPO itu tidak langsung Mbak. Sehingga ketika kita melihat bahwa pergerakan harga CPO, harga kontrak CPO global itu mengalami kenaikan, tapi di sisi lain belum terrefleksi di pergerakan harga sahamnya. Dan kita bisa lihat beberapa saham dari CPO itu kan masih cenderung terkonsolidasi Mbak. Seperti AALI, terus kemudian LSIP, SCMP, TAPG itu juga saat ini masih terkonsolidasi untuk pergerakan harga sahamnya. Pak Reza, biasanya kalau CPO ini lebih banyak dimotori oleh sentimen apa sih? Kalau memang Anda katakan kalau harga komoditasnya tuh lebih cenderung delay untuk bisa direspon oleh harga sahamnya. Iya, karena biasanya gini Mbak, kalau CPO itu kan memang beberapa kali terdapat sentimen negatif ya gitu, misalkan dari larangan ekspor CPO ke Eropa, terus kemudian di sisi lain juga adanya sentimen dari gangguan cuaca dan sebagainya. Nah ini yang seringkali mengganggu pergerakan dari harga saham CPO. Gitu. Nah sementara kalau untuk pergerakan dari emiten-emiten logam maupun emiten batubara kan biasanya sentimen itu lebih kepada seperti apa peningkatan atau permintaan global terhadap logam maupun batubara ya. Terus kemudian bagaimana kondisi atau produksi dari sejumlah perusahaan global terhadap batubara. Nah, jadi sentimen lebih kepada situ kalau untuk batubara dan logam. Artinya tidak senegatif sentimen yang ada di harga kontrak CPO. Kita tinggalkan Adaro dan juga CPO, Anda lebih condong ke Adaro tadi ya. ICBP, Anda rekomendasikan buy? Ya, kemudian berikutnya untuk di consumer ya, di consumer kita memilih salah satu
emiten yaitu CBP, kita merekomendasikan buy. Ini juga kita coba mencoba untuk memanfaatkan momentum puasa dan juga lebaran, di mana pun biasanya saham-saham konsumer itu kan banyak dipilih oleh pelaku pasar ya, dan juga teman-teman analis gitu. Nah, salah satu yang kita pilih dari CBP karena kita melihat bahwa dari sisi indikator teknikal secara jangka pendek itu sudah membentuk yang namanya golden cross gitu. Terus kemudian untuk support itu di 10.700, kemudian untuk resistennya itu di 11.650, stop loss kalau pergerakan dari CBP ada di level 10.925 dan target price itu bisa menyentuh 11.800. Oke, ICBP saat ini melemah setelah 3 hari berturut-turut mengalami penguatan dari tanggal 18 hari Senin. Kamis ini turun di pembukaan hampir 1%, 11.125. Sebaiknya bagaimana? Iya. Ya, artinya kan kalau kita lihat pergerakan kemarin kan ditutup di 11.225 ya. Untuk saat ini kan memang pergerakan dari CBP terkena aksi profit taking sehingga melemah ke 11.125. Nah, ini kan masih di atas kita punya target stop loss ya Mbak gitu. Jadi artinya pelaku pasar masih bisa memanfaatkan pelemahan ini untuk cicil berimbas gitu. Nah, sepanjang pergerakan dari ICBP ini masih bisa bertahan tadi di atas 10.700 maupun 10.925 yang jadi stop lossnya ini, saya pikir pergerakan dari ICBP masih tertahan di level saat ini. 11.125 masih ada peluang Anda katakan ke 11.650 ya? Ya. Baik, itu dia untuk ICBP. Mika dan Brand akan kita ulas usai jeda. Pemirsa, berikut juga update pembukaan perdagangan. Karena kalau saya intip tadi ya, IHSG pada pagi hari ini pemirsa tampaknya sejalan dengan bursa Asia yang mayoritas bergerak di teritori positif. IHSG melesat 0,58% ke 7373. Usai jeda tetaplah di segmen Market Buzz. Ya pemirsa, kita di segmen terakhir Market Buzz, kami update posisi dari indeks harga saham gabungan di pembukaan perdagangan sesi pertama pada hari Kamis ini pemirsa, pasca pengumuman dari KPU dan juga merespon keputusan dari The Fed semalam, IHSG naik 0,62%. Pada pukul 9:08 saat ini di 7.374 atau naik 43 poin, diiringi dengan nilai tukar rupiah yang juga menguat 0,48% terhadap dolar Amerika Serikat di 15.653, menguat dibandingkan perdagangan kemarin di kisaran 15.700-an. Dan deretan saham yang menjadi gainers based on value pemirsa adalah saham NZIA yang melambung 16,67%, kemudian TIMS 6,5%, PTMP, GoTo, Visi, Koka, Suri, dan beberapa emiten lainnya. Dan losersnya ada Kasa, PTPS, BMBL, RELF, CGAS, TPMA, dan sejumlah emiten lainnya. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu untuk pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Respon Mas Reza sesuai proyeksi ya, memang akan ada kenaikan terlebih dahulu. Dan kalau sekarang sudah di level 7.369 sedikit lagi ya, ke 7.380 mungkin atau sudah melewati target pertama Anda tadi di 7.360. Ya baik. Jadi memang 7.360 itu memang target resisten pertama kami ya gitu. Nah, kalau untuk target resisten berikutnya itu ada di level antara 7395 sampai dengan 7412 ya seperti itu. Nah, ini nanti yang akan kita lihat apakah respon positif pelaku pasar itu masih bisa bertahan atau tidak sampai dengan akhir sesi perdagangan. Karena kan yang seperti tadi saya sampaikan di awal kan itu bahwa semua sentimen positif itu memang datangnya bersamaan, gitu kan. Mulai dari hasil keputusan KPU, terus kemudian di sisi lain juga positifnya pergerakan bursa saham global, ya kan. Terus kemudian juga pengumuman dividen dari sejumlah emiten, kemudian banyaknya berita-berita terkait dengan rencana aksi korporasi maupun rencana ekspansi dari emiten di tahun 2024 ini, sehingga sentimen-sentimen positif itu yang secara akumulasi memberikan efek positif kepada pelaku pasar. Seperti itu. Level berapa Pak Reza IHSG? Ya, tadi kan sempat saya sampaikan ya bahwa di 7.360 itu adalah target resisten pertama kami, kemudian untuk target resisten berikutnya adalah di level antara 7.395 sampai dengan 7.412.
Supportnya di level berapa tahanan kuat untuk indeks harga saham gabungan seandainya turun? Iya, kalau untuk pergerakan IHSG untuk level supportnya adalah di level antara 7325 ya 7325 sampai dengan 7304 Mbak gitu. Itu untuk target Baik, support ya gitu. baik. Singkat Tapi kita saja. tidak mengharapkan ke support ya Mbak. Oke, singkat saja 2 saham rekomendasi yang masih tertinggal ada Mika dan juga Brand. Apa alasan Anda memilih kedua saham tersebut? Ya baik, berikutnya Mika. Kita melihat pergerakan Mika kemarin sudah mulai rebound ya gitu, stokastik dan maupun MACD-nya juga sudah membentuk golden cross, terus kemudian untuk stop loss di Mika itu di level 2670, kemudian untuk supportnya di 2580 dengan target resisten di 2850 gitu. Nah kalau untuk Mika sendiri target kami itu di 2900 ya, terus kemudian berikutnya untuk Brand. Brand ini sempat mengalami penguatan dalam periode sebelumnya, namun sempat kembali mengalami pelemahan dan sekarang sudah mulai kembali mengalami rebound gitu. Dan kita melihat juga dari sisi indikator stokastik dan juga MACD-nya juga sudah mulai membentuk golden cross, dan kita melihat untuk Brand di stop loss 5175, support di 4960 dengan target resisten di 5800 Pak. Baik, itu dia ya untuk rekomendasi saham pilihan dari Pak Reza di tengah proyeksi indeks harga saham gabungan di tengah sejumlah sentimen positif ini akan terus menyala ya Pak Reza dengan target-target tadi. Ya, kita harapkan seperti itu Mbak. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih untuk sharing informasinya. Sukses selalu untuk Anda Pak Reza. Sampai berjumpa kembali. Oke, baik, terima kasih Mbak Prisa, terima kasih IDX Channel. Selamat menjalankan ibadah puasa semua. Baik, dan pemirsa lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan ke tangan Anda ya. Semoga pembahasan ini bisa menjadi referensi yang positif.